Al-Quran tidak bicara seperti itu. Kalau tinggi pasangannya rendah, besar pasangannya kecil, ya, tua pasangannya muda. Tapi Al-Quran ketika memasangkan kaya, itu bukan pasangannya miskin, tapi kaya pasangannya adalah kecukupan. Ya, apa sih amanah tadi itu? Apa amanah itu? Apa amanah itu? Hah? Kepercayaan, amanah, dapat dipercaya. Terus lawan katanya apa tadi? Lawan katanya amanah? Lawan katanya? Ya, boleh. Jadi gini, tanda orang munafik itu ada 3, ya. Jadi ada orang kafir, ada orang Islam, itu jelas. Kalau orang kafir, orang musyrik, dia itu tidak menyembah Allah, dia tidak menjalankan agamanya. Kalau orang Islam, dia menjalankan perintah Allah, menjalankan ajaran Allah. Lah orang munafik itu adalah orang yang tidak jelas. Maka orang munafik itu kategorinya sebenarnya lebih parah daripada orang kafir. Karena orang munafik itu bisa disebut sebagai musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut itu ya. Ya dia tidak tahu, tiba-tiba dia di belakang menikam sampeyan. Ya, makanya dalam hadis itu disebutkan tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasatun. Ya, yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ketika berbicara dia suka bohong. Yang kedua, idza wa'ada khalafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Janjinya hari Senin, tapi dia tidak menepati, janji palsu. Ya, yang ketiga tadi itu idza tumina khona. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, lawan katanya amanah itu adalah khianat. Ya, tadi itu khianat itu adalah juga termasuk bagian dari korupsi. Karena ketika kita sudah percaya pada dia untuk kita tunjuk sebagai sebagai wakil kita DPR, tapi dia berkhianat, dulu janjinya A, sekarang kok tidak ditepati. Nah, itu berkhianat, itu juga termasuk bagian dari korupsi. Dia dikasih amanah untuk menjadi kepala dinas misalkan, tapi kemudian dia tidak bisa menjalankan secara baik, maka itu juga disebut sebagai khianat. Ya, khianat itu bahasa Arab asalnya, dijadikan bahasa Indonesia. Amanah juga bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang gini, saya menggunakan istilah pencegahan korupsi, bukan pemberantasan korupsi. Kalau pemberantasan korupsi itu tugasnya penegak hukum, aparat, baik itu polisi, KPK atau pengadilan. Nah, kalau kita sebagai masyarakat biasa, itu lebih tepat istilahnya kita gunakan adalah pencegahan, mencegah. Ya, mencegah itu sebenarnya dia lebih baik daripada kemudian harus menindak. Satu contoh ini yang saya sering tidak setuju ini ya. Tugas polisi loh, enggak apa-apa, nanti ini kita untuk kebaikan polisi, bukan mengkritik polisi ya. Misalkan saya ada di perempatan, ada lampu merah. Polisi itu kan kadang-kadang sembunyi ya, cari tempat yang tidak diketahui orang. Nah, tiba-tiba kemudian sampean melanggar ya, lampu merah sampean terobos. Kemudian polisinya muncul, pluk gitu, kena sampean. Ya. Harusnya polisi itu sebagai pengaman, dia jangan sembunyi, harus melakukan pencegahan dulu. Ketika polisi menampakkan dirinya sebenarnya, itu orang sudah takut mau melanggar itu. Harusnya seperti itu ya. Cuma ya ini masukan buat teman-teman kita yang ada di kepolisian. Jangan seperti itu. Wong kita itu ketika ada polisi aja sudah takut kok. Nggak pakai helm, balik aja, ya kan? Apalagi nggak bawa SIM, nggak punya SIM, nggak punya STN, terus sepeda motornya nggak ada plat nomornya, balik, sudah takut sendiri.
Nah, harusnya polisi seperti itu, ya, sehingga orang-orang ketika akan melakukan kejahatan, dia itu sudah takut. Oh, ada polisi, dia mau melakukan kejahatan, dia takut. Tapi kalau polisinya sembunyi-sembunyi, ya itu namanya tidak pencegahan itu ya. Nah, tugas kita masyarakat itu adalah pencegahan korupsi. Ini penyebabnya korupsi itu ada dua. Ada faktor eksternal dari luar kita, dan ada faktor internal dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita. Ini nanti terkait dengan ini, yang ketiga ini. Mana ini tadi? Nah, nanti ini dulu aja. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yang pertama adalah faktor individu, personalitinya. Ya, personalitinya tidak menjadi orang yang punya integritas yang tinggi, tidak jujur, tidak disiplin, tidak amanah. Ya, maka itu akan menyebabkan dia melakukan tindak korupsi. Individunya memang sudah lemah, individunya, pribadinya sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menjadi seorang pejabat publik, menjadi kepala, menjadi pimpinan. Nah, individu ini faktor yang paling terpenting itu adalah agama. Ketika seseorang benteng agamanya itu sudah lemah, tidak kuat, maka yang lainnya itu juga tidak bagus. Kalau dia tidak punya rasa takwa, takwa itu apa sih takwa itu? Takwa itu, takwa loh ya, takwa yang benar itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Tapi sekarang takwa itu menjadi tidak benar, karena takwa itu sekarang kepanjangannya takwa, takut istri tua. Makanya akhirnya ya tidak benar ya kan, akhirnya tidak benar, takutnya sama istri tua saja. Ya, takwa yang benar tadi itu ya takut kepada Allah. Ini ada cerita zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu adalah ketika menjadi khalifah, beliau itu suka belusuan ya, tahu belusuan ya? Suka belusuan, melakukan penyamaran. Dia tidak menggunakan atribut kebesarannya, sehingga masyarakat tidak tahu kalau dia itu seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, suatu saat dia ketemu dengan seorang penggembala kambing. Ya, seorang karyawan penggembala kambing yang ditugasi mengembalakan kambing oleh majikannya, yang jumlah kambingnya itu banyak pokoknya. Nah, suatu saat Umar itu kemudian bertanya kepada si penggembala kambing itu, "Pak, sampean hari ini dijaga ndak sama juragan sampean?" "Oh ndak pernah, juragan saya itu ngawasi saya, dia sudah terlalu repot." "Ya, kalau gitu saya minta kambing satu, saya bawa pulang, saya belum makan seharian." Terus jawabannya si penggembala, "Oh jangan Pak, nanti majikan saya tanya." "Loh, majikan sampean kan ndak pernah kesini, ndak mungkin tahu kan?" "Betul, majikan saya tidak tahu, tapi Allah itu tahu apa yang saya lakukan." Nah, dari situ kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ini loh takwa yang sebenarnya. Seorang penggembala kambing, dia itu meskipun dalam pikiran dia si majikannya tidak akan tahu kambingnya diambil satu, kambingnya ribuan, tapi dia punya kesadaran bahwa Tuhan itu melihat apa yang dia lakukan. Nah, ini disebut dengan faktor individu. Ya, kalau seorang pejabat punya sifat seperti penggembala kambing tadi itu, saya rasa negara ini akan tidak ada orang yang melakukan korupsi. Indonesia itu korupsinya masih tinggi loh ya, Indonesia itu. Meskipun sudah punya KPK, dulu tidak ada KPK itu. KPK itu ada sejak zaman reformasi digulirkan tahun 2002 kalau nggak salah. KPK dulu tidak ada KPK. Meskipun sekarang sudah ada KPK, tapi korupsi tidak semakin hilang, tidak semakin kecil, tapi semakin banyak. Ya, tuh banyaklah kasus-kasus korupsi itu. Meskipun sekarang sudah banyak dieliminir ya, banyak dikurangi,
Satu contoh, ngurus SIM. Zaman ketika ngurus SIM zaman saya dulu, itu sangat susah untuk lulus itu. Murah dulu ketika ngurus SIM zaman saya itu masih sekitar 75 kalau ngurus sendiri. Tapi lulusnya minta ampun. Orang tes itu bisa sampai puluhan kali baru lulus. Nah, saya dulu termasuk orang yang males ribut-ribut seperti itu, akhirnya nembak jalan belakang. Ya, gitu ya. Nembak jalan belakang itu juga korupsi loh itu sebenarnya. Tapi kalau enggak seperti itu enggak punya SIM saya. Ya, susah enggak punya SIM. Mau sepeda motoran ya kecekel polisi terus. Ya, akhirnya itulah memang mata rantai yang susah untuk kita hilangkan. Tapi setidaknya kita harus punya upaya pencegahan. Faktor sosial tadi ini, sosial yang saya sebut ngurus SIM tadi itu. Ya. Ngurus SIM itu kalau tidak diuruskan orang lain itu susah, ya susah untuk lulusnya. Akhirnya ya sudahlah, nambah berapa, nambah 50.000, 100.000 lulus. Sekate soro-soro, ya ndak susah-susah sampai harus tes drive itu angka 8 seperti ini, susah itu lulusnya. Nah itu harus faktor sosial lingkungan yang harus mempelopori tindak kejahatan korupsi. Ngurus KTP jangan mau pakai calo, ngurus SIM jangan mau pakai calo, ngurus STN jangan mau pakai calo. Pak, nggak pakai calo itu susah loh Pak, nggak lulus gak mari-mari. Ya itulah, karena kita suka memanjakan seperti itu, akhirnya memang sistemnya harus dirubah. Sekarang sudah enak loh, ngurus STN itu ada drive thru, gampang. Dulu itu masih susah. Saya ngantri di mana namanya itu Samsat itu, waduh nggak karu-karuan lah, bisa sampai sehari-hari. Ya kalau kerja seperti saya seperti ini ya susah, meninggalkan pekerjaan. Ya sekarang sudah lumayan. Artinya faktor sosial juga harus mendukung adanya anti korupsi. Kalau sosial masih mendukung korupsi ya sudah, tidak bisa hilang korupsinya. Ini faktor eksternal, sikap masyarakat. Ini ya, saya lanjutkan lagi yang faktor internal ini ya. Yang perempuan, ya mohon maaf ini, saya bukan berarti diskriminatif. Baru-baru ini kan ada pasangan calon presiden yang mengatakan seseorang melakukan korupsi itu sering lebih disebabkan oleh istrinya. Ada enggak yang bilang seperti itu kemarin loh ya? Apakah seperti itu? Kayaknya benar juga, gitu loh ya. Kayaknya benar juga, meskipun tidak selalu benar. Kadang-kadang itu kan istri itu permintaannya juga berlebihan, iya kan? Kayaknya loh ya, saya kan belum jadi istri. Nanti kalau sudah jadi istri, ya biasa saja lah, jangan minta berlebihan, ya. Tuh cukup aja lah, ya itu. Makanya ini, ya itu introspeksi buat kita semua. Kemudian penyebab yang kedua eksternal, sikap masyarakat tadi itu. Kalau masyarakat masih mentolerir adanya calo, masih mentolerir adanya suap, maka korupsi itu ya susah untuk dihapuskan. Satu contoh kemarin tadi yang saya bilang itu, hari ini banyak caleg yang berkeliaran, yang bawa uang, bawa sembako, bawa apa saja. Kalau kemudian masyarakatnya mudah menerima, mudah dipengaruhi, ya korupsinya tidak akan hilang-hilang. Enak ya Pak oleh duit 100, ya enak memang, tapi sampai tidak tahu nanti efeknya sangat besar sekali, dampaknya sangat besar sekali. Ya, kedua, orang itu melakukan korupsi karena faktor ekonomi, ini pastilah, ya karena kekurangan. Sebenarnya hidup itu tidak ada sih namanya kekurangan itu. Coba sambil lihat dalam Al-Quran. Al-Quran itu kira-kira begini. Coba ya. Ini sampean jawab gini. Mati itu pasangannya apa? Mati pasangannya apa? Hidup. Ya. Besar pasangannya kecil. Kaya pasangannya apa? Nah, itu kan Al-Quran tidak bicara seperti itu. Kalau tinggi pasangannya rendah, besar pasangannya kecil, ya, tua pasangannya muda. Tapi
Al-Quran ketika memasangkan kaya itu bukan pasangannya miskin, tapi kaya pasangannya adalah kecukupan. Nah, orang kemudian mengatakan miskin, enggak, sebenarnya enggak ada yang miskin itu. Cukup sebenarnya. Hanya sampean karena faktor keserakahan tadi, ketamaan, akhirnya menganggap miskin, menganggap kurang. Tuh ya. Nih politik. Faktor politik, oh dia menjadi anggota DPR misalkan. Oh dia menjadi pejabat publik, menjadi wali kota. Oh dia diangkat menjadi ketua DPR misalkan. Nah, faktor politik inilah yang kemudian bisa menjadi penyebab dia melakukan korupsi, karena dengan dia tanda tangan menyetujui anggaran, dia akan menjadi juga penyebab korupsi. Terakhir organisasi. Ini ya, organisasi juga menjadi penyebab korupsi. Ini terakhir ini, sebentar aja. Apa sih motifnya terlalu mencintai harta? Ada enggak manusia yang tidak cinta harta? Tidak ada. Kalau sampean tidak cinta harta, sampean mati sampean. Tapi yang tidak boleh oleh Islam itu terlalu. Nah, mencintai harta boleh, yang tidak boleh terlalu mencintai, berlebihan. Kemudian yang tidak boleh berikutnya tamak serakah. Apa sih maksudnya tamak serakah itu? Apa maksudnya? Sudah punya mobil satu, masih beli mobil dua lagi, padahal anaknya cuma satu, istrinya cuma satu, gitu ya. Cukup kan mobil satu, rumah satu juga cukup, atau dua lah, enggak masalah. Tapi karena sikap tamak, dia punya rumah banyak sekali, punya mobil sekali, garasinya itu sampai numpuk 10 mobil. Padahal yang dipakai masa sehari-hari 10 mobil keluar semua, tidak mungkin kan? Paling 1-2 saja, atau 3, dia, istrinya, anaknya. Tapi kenapa punya mobil 10? Ini tamak. Sikap konsumtif, apa konsumtif itu? Konsumtif itu suka membeli sesuatu yang tidak berguna, itu namanya konsumtif. Ya. Hedonis, apa hedonis? Kesenangan, keduniaan. Suka kesenangan, keduniaan. Itu yang menjadi motif korupsi. Terus hilangnya nilai kejujuran. Tadi ya yang saya ceritakan seorang pengembala kambing, kalau dia tidak jujur, maka dia akan setiap hari mengambil kambing yang tidak mungkin majikannya itu tahu, karena majikannya tidak pernah ke situ dan majikannya tidak pernah ngontrol kambingnya sampai ribuan, tidak mungkin majikannya tahu kalau hilang satu, karena dia jujur. Nah, maka kejujuran harus ada. Adanya kesempatan. Nah, adanya kesempatan. Kesempatan saya jadi kepala dinas, saya korupsi. Kesempatan saya jadi anggota DPR, saya korupsi. Dulu sebelum jadi apa-apa dia tidak melakukan korupsi. Sistem yang rapuh, ini yang sering ini. Sistem yang rapuh yang hari ini tugasnya pemerintah itu, sistem yang rapuh. Ya, artinya begini, orang memudahkan orang untuk melakukan korupsi. Budaya, tadi ini budaya. Caleg datang bawa uang, bawa sembako, saya menerima. Terus kemudian sampean sampean ikuti dia. Ngurus SIM daripada susah-susah lewat calo. Ngurus KTP begitu ribetnya, sudah nyuruh orang aja kasih salam tempel. Itu budaya, harus kita hilangkan. Faktor kebiasaan sama lah dengan budaya. Hukum yang lemah, ini juga faktor. Indonesia itu, orang korupsi itu tidak semakin menjadi hilang, tapi justru dia akan semakin korupsi. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu saya melihat ketika Setia Novanto, tahu ya? Setia Novanto itu dulu ketua Golkar kena kasus korupsi apa, dia masuk penjara. Tapi Anda lihat penjaranya itu ngalang-ngalai bintang 5. Penjara loh itu, ngalang-ngalai bintang 5. Ya, ada AC-nya, ada mandinya pakai bathtub, pakai air hangat, dia bisa nonton TV, ada wifi-nya, semacam-macam, ada parabolanya. Bahkan makan dia itu bisa dikirim oleh Grab, ya, GoFood itu loh. Penjara loh itu.
Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sipir penjaranya, petugas penjaga penjaranya itu bisa dibeli, kasih uang saja. Nah, makanya akhirnya orang ketika dia korupsi tidak semakin kapok, tidak semakin jerah, akhirnya dia enak aja korupsi terus-terusan, malah enak dia hidup di penjara. Wong penjara itu enak kata dia. Ya. Oke, itu saja. Jadi ini pesan saya kepada mahasiswa, mulai dari sedini mungkin. Ini faktor budaya dan faktor kebiasaan itu harus sampean memulai dari diri sendiri. Ya, mahasiswa ngurus SIM urus sendiri aja, ngurus KTP urus sendiri, STNK ngurus sendiri. Ya, karena bagaimanapun sampean masih punya waktu banyak. Ya, kuliah itu kan masih ada waktu kosongnya. Kalau orang seperti saya sudah kerja, itu kadang-kadang mencari hari atau jam yang lowong itu juga susah. Apalagi kalau ngurusnya seharian. Nah, itu harus dipelopori. Mahasiswa harus berani menyuarakan ketidakbenaran, ketidakjujuran. Kalau sampean ditangkap polisi, terus polisinya minta uang, laporkan. Harus berani mahasiswa. Ya, dulu saya waktu zamannya jadi kepala sekolah, itu saya termasuk orang yang paling kritis terhadap dinas. Sampai saya itu oleh dinas itu dulu dicap sebagai orang yang cerewet, yang suka ngeritik. Tidak apa-apa, harus seperti itu ya, karena tujuannya harus untuk kebenaran. Saya dulu tidak takut untuk mengkritik orang-orang seperti itu. Saya pernah dipanggil oleh inspektorat. Inspektorat itu semacam KPK. Ketika saya jadi kepala sekolah, laporan saya ada yang salah, saya dipanggil inspektorat. Waduh, kecekel saya bilang, saya cekel aku ini gitu ya. Ke inspektorat, saya ini salah Pak, ini salah. Saya kritik. Ya, ada namanya Bobda. Kalau sampean sekolah dulu ada namanya Bobda, biaya operasional pendidikan daerah. Saya balik tanya, Pak, saya tahu tidak laporan Bobda itu seperti apa sih jalurnya? Laporan itu adalah dari yang apa dianggarkan itu dilaporkan. Loh, anggaran saya atau proposal saya sudah saya ajukan, maka laporan saya juga harus sesuai proposal. Harusnya ketika proposal saya dulu itu salah, harusnya proposal saya yang disalahkan, jangan laporannya yang disalahkan. Saya berani ngomong gitu waktu itu di depannya inspektorat. Wah, inspektorat itu ya kayak polisi itu ngedak-ngedak seperti itu. Nah, saya tidak takut waktu itu. Akhirnya ya dimaklumi seperti itu ya. Jadi mahasiswa harus berani. Jangan jadi orang yang melebem. Saya dulu di kelurahan zamannya masih muda, saya juga berani dengan kelurahan kritik-kritik sampai sampai itulah kelurahannya itu. Oke, itu jadi pesan saya sebagai mahasiswa, jadilah agen perubahan terhadap korupsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.